Indonesia bisa mengambil keuntungan dari perang tarif Amerika Serikat dan Tiongkok. Prabowo Subianto pun sudah mulai merancang berbagai rencana strategis untuk mengambil kesempatan emas tersebut. Presiden Republik Indonesia ini berharap Dewan Ekonomi Nasional bisa meningkatkan peluang besar untuk menarik investasi dan produksi. Cetak Gol coba merangkum keuntungan Indonesia di perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok sebagai berikut. Keberanian Tiongkok naikkan tarif 15%. Genderang perang dagang yang ditabuh Donald Trump dimulai dengan menetapkan tarif impor yang tinggi. Kebijakan ini ia ambil semata-mata demi meraup keuntungan dari negara-negara besar. Akibatnya tetangga seperti Kanada dan Meksiko dikabarkan terkena dampaknya. Aksi ini mengganggu rantai pasokan baja dan aluminium serta merugikan sektor manufaktur kedua negara. Selain itu, akibat kebijakan Trump ini membuat harga emas mulai bergejolak tajam. Dilansir dari Financial Times, emas senilai 82 miliar US dollar telah ditarik massal dari brankas Bank of England. Aksi ini dilakukan para pedagang emas yang memindahkan asetnya ke brankas pribadi. Para pedagang emas khawatir jika perang tarif Trump akan berdampak pada penjualan emas dunia. Kepanikan ini membuat Uni Eropa mulai berhati-hati dengan langkah Amerika berikutnya. Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, bersumpah akan membalas aksi Trump dengan dampak lebih besar. Tarif yang tidak berdasar terhadap Uni Eropa tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami akan merespons dengan tindakan yang tegas dan proporsional. Kami akan melindungi pekerja, bisnis, dan konsumen kami, ujar Ursula von der Leyen. Eropa bukan satu-satunya pihak yang dirugikan dari kebijakan tarif Trump. Negeri Paman Sam tersebut menerapkan tarif tambahan bagi negeri tirai bambu sebesar 10%. Geram dengan aksi Amerika Serikat tersebut, Cina memutuskan untuk menetapkan tarif balasan. Nggak tanggung-tanggung, Beijing telah menetapkan 2 jenis tarif untuk komoditas asal Amerika. Dilansir dari BBC, tarif Cina terhadap AS mencakup 15% biaya masuk untuk batu bara dan gas alam cair. Selain itu, tarif sebesar 10% diterapkan pada minyak mentah dan mobil bermesin besar. Membuat Amerika Serikat semakin meradang. Kebijakan berani Tiongkok ini membuat Amerika Serikat stres berat. Sampai-sampai negeri Paman Sam disebut kehilangan akal dan mengambil langkah ngawur. Karena takut perekonomian merosot, Donald Trump akhirnya memilih membekukan USAID. Lembaga bantuan kemanusiaan untuk luar negeri ini jadi korban sikap gegabah sang presiden. Alhasil sekitar 13.000 karyawan USAID harus merasakan getirnya PHK secara tiba-tiba. Namun Trump tutup telinga akan dampak dari keputusan nyelenehnya ini. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini merasa kalau langkah politiknya benar dan bisa menyelamatkan perekonomian negeri Paman Sam. Bukannya untung, langkah ini diprediksi bakal buntung. 5 mantan ketua USAID telah mengingatkan jika langkah Trump sangat salah. Kebijakan Donald Trump melemahkan dan bahkan menghancurkan, tidak akan menguntungkan kedua partai politik, malah justru merugikan negara. Ucap pernyataan USAID. Perlahan namun pasti omongan para petinggi ini terbukti benar 100%. Bubarnya USAID justru jadi senjata makan tuan bagi rezim gegabah Trump. Pasalnya, Tiongkok langsung gerak cepat untuk mengambil alih peran Amerika Serikat. Negara-negara penerima bantuan pun kini berkesempatan jadi mitra negeri tirai bambu. Fakta pahit ini diungkapkan oleh Chris Coons selaku senator Partai Demokrat. Cina telah menghabiskan triliunan dolar di banyak negara karena mereka tertarik untuk menarik negara-negara tersebut ke dalam wilayah pengaruhnya. Trump pun disebut cuma bisa membalas Tiongkok dengan aksi kecil-kecilan. Politisi Partai Republik ini menaikkan tarif 10% untuk produk Apple yang beredar di pasar Tiongkok. T-shirt reguler polos dari Aerostreet kini ada promo besar-besaran di awal tahun. Kamu bisa dapatkan potongan harga 2% dengan mengklik link di bawah ini. Mulai tumbangnya ekonomi Amerika Serikat. Dampak besar perang tarif Tiongkok langsung dirasakan Amerika Serikat. Perekonomian negeri Paman Sam terbukti semakin lesu setelah kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Hal ini dikarenakan perekonomian Cina yang semakin meroket dalam setahun terakhir. Pasalnya perekonomian negeri tirai bambu naik hingga 5,3% di kuartal pertama 2020.
Bahkan Tiongkok kembali mendapatkan kabar menggembirakan di awal 2025. Sebab raksasa Asia itu menutup kuartal keempat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sebaliknya hal ini justru menimbulkan dampak negatif bagi Amerika Serikat. Kondisi finansial negeri Paman Sam dihantui kerugian akibat perang tarif. Dampak tersebut langsung terasa dengan anjloknya pasar saham Amerika di bulan Februari. Indeks S&P 500 mencatat penurunan yang terjadi hampir 1%. Itu artinya mayoritas saham besar dari negeri Paman Sam sedang melemah. Hal ini dibuktikan dengan nilai aset perusahaan Amazon yang ikut turun dan mempengaruhi bursa efek Nasdaq. Selain itu, imbal obligasi Departemen Keuangan Amerika juga ikut meningkat. Para konsumen kecewa dengan kondisi keuangan dalam negeri dan menyebabkan sentimen memburuk. Dengan keterpurukan ini, Amerika Serikat diprediksi bakal mengalami inflasi. Menurut laporan University of Michigan, lonjakan harga di negara adidaya tersebut bisa mencapai 4,3%. Sementara itu, krisis besar yang menghantam negeri Paman Sam ternyata sempat diprediksi Paus Fransiskus. Tokoh agama Katolik tersebut memperkirakan Amerika akan hancur di tangan Trump. Apa yang dibangun atas dasar kekerasan dan bukan atas dasar kebenaran tentang kesetaraan martabat setiap manusia berawal buruk dan akan berakhir buruk. Indonesia diprediksi untung besar. Pemerintah Indonesia wajib mewaspadai perang tarif Amerika dan Cina. Bumi Pertiwi bisa saja terkena imbas buruk akibat kebijakan tersebut, salah satunya adalah inflasi. Benar saja, nilai rupiah terbukti semakin gak menentu dalam beberapa minggu terakhir. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah strategis yakni menjadi penengah. Rencana ini dikemukakan oleh Imron Kotan selaku diplomat Indonesia. Menurutnya, Prabowo Subianto bisa meredakan konflik yang terjadi di antara kedua negara. Beliau bisa dengan gampang telepon dengan Presiden Trump. Mudah-mudahan Presiden kita memberikan mitigating factors. Indonesia bisa memainkan perannya di sini, sehingga perang tarif tidak berlanjut. Selain menjadi penengah, pemerintah juga bisa meraup sejumlah keuntungan dari perang tarif ini. Pasalnya, Pak Prabowo sudah menyusun beberapa strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan memudahkan izin birokrasi untuk menjamin kepastian usaha. Hal ini dilakukan demi menarik perusahaan-perusahaan Tiongkok ke tanah air. Apalagi Indonesia nggak dikenai biaya tarif seperti negeri tirai bambu. Menurut laporan Dewan Ekonomi Nasional, sudah ada beberapa produsen yang melakukan relokasi ke Indonesia. Selain itu, perang tarif ini diprediksi bakal menaikkan permintaan domestik Tiongkok dan Amerika Serikat. Untuk itu, Pak Prabowo berencana melakukan ekspor ke dua negara tersebut. Hal ini diprediksi bakal menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Aks antiperspiran Black 135 mili, menjaga kesegaran ketiakmu hingga 48 jam, dapatkan diskon 38% dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan keuntungan Indonesia di perang tarif Tiongkok versus Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah Indonesia mampu meraih keuntungan dari situasi ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.